ketika seseorang mendapatkan ujian dari Allah, ujian itu bisa berbentuk apapun, bisa tertimpa pada diri sendiri, bisa tertimpa pada keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai. Nah, kasus tadi istri sakit-sakitan sampai meninggal. Nah, kemudian ada yang mengira bahwa Allah telah memberi ujian berat kepadanya. Nah, ini prasangka kepada Allah ini harus diperbaiki, Pak. Kita mukmin tidak pernah dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan kalimat kesaksian kita bersaksi bahwa Allah Tuhan kita, lalu Muhammad Nabi kita, sudah cukup bagi Allah untuk menyayangi kita, menggiring kita ke dalam surganya. Jadi terus-terusan dibawa dengan berbagai cara. Dan salah satu cara Allah membawa kita ke surga, apabila dilihat kita tak mampu beramal dengan keadaan sehat, maka Allah akan paksa berguguran dosa itu dengan cara diberi sakit. Makanya ada hadis Nabi SAW yang menyebutkan, barang siapa yang ditimpa penyakit oleh Allah lalu dia mati dengan membawa penyakitnya dan sabar di atas kematian itu, maka dia menghadap Allah tanpa membawa dosa sedikit pun. Jadi digugurkan. Maka sebenarnya yang Allah inginkan apa? Allah ingin berikan kebaikan. Istri ini akan masuk surga dengan kesabarannya, hartanya habis, penyakitnya tak sembuh, lalu menghadap Allah dengan kesabarannya. Suami dapat pahala dengan juga ketabahannya memelihara istri, dia juga menolong istri, dia habiskan juga hartanya. Nah, perkara ini menyebabkan dua-duanya bisa masuk surga. Makanya tak boleh berprasangka buruk kepada Allah, karena Allah itu Rahman, Allah itu Rahim, Allah Ghafur, Allah Afuun, Allah Tawwab. Itu maha semua, Pak. Itu semua kalimat itu pakai isim mubalaghah semua dalam ilmu nahwu, dalam ilmu saraf. Artinya tidak ada yang lebih Rahman daripada Allah. Atas nama mukmin, apapun yang terjadi padanya itu kasih sayang Allah. Makanya ketika Aisyah datangi oleh sahabat, ditanya, ya Rasulullah, ya Aisyah, apa yang kamu ketahui dari Rasulullah tentang gempa? Aisyah mengatakan, gempa itu terjadi apabila Allah cemburu. Ini hakikatnya begitu. Jadi gempa terjadi bukan karena vulkanik, bukan karena tektonik. Ya. Dan tapi karena Allah cemburu. Kapan Allah cemburu? Ketika hambanya yang disayangnya mulai bermaksiat. Hamba mukmin mulai bermaksiat, Allah cemburu. Maka Allah berkata kepada bumi, ini kata Rasulullah, dikutip ulang oleh Aisyah, Allah berkata, wa qala Allah lil ard, Allah berkata kepada bumi, apa kata Allah? Tazalzali, berguncanglah. Fa in tabu naz'u, kalau mereka taubat setelah engkau berguncang, maka cukupkan. Jadi disuruh, intinya berguncangnya bumi supaya orang kembali taubat, bukan untuk dimasukkan sebagai makhluk atau hamba yang durhaka. Anda diajak kembali mengingat. Kan waktu gempa orang kembali mengingat Allah. Ingat tsunami hari itu, bergelantungan orang di masjid. Ada tsunami, kamu lagi dong, kabak kedai kopi dong. Ni apa dia tsunami nyata makanya. Lalu kemudian apa penyebabnya sehingga Allah marah itu? Salah satu cemburu, apabila kata Aisyah, apabila sudah mulai zina merajalela, kemudian judi merajalela, mabuk-mabukan, itu disebutkan, ya, wa abahu al-maghani, ya, kemudian mereka mulai menghalalkan musik-musik, konser di mana-mana, itu Allah marah. Itu joget-joget beramai-ramai, ya, itu Allah marah. Makanya semua yang tertimpa itu bukan untuk menyiksa, tapi untuk menolong hamba agar mudah masuk surga. Jadi tidak boleh berprasangka buruk. Oh, urusan tidak bayar zakat, itu dosanya terpisah, itu memang dosa dan harus segera taubat. Bisa diterima taubatnya, tinggal bayar ulang zakatnya, taubat, jangan ulangi lagi ke depan, ya. Jadi bukan gara-gara dosa ini lalu ditimpakan musibah seperti ini, bukan karena itu, ya. Bisa saja diberi karena itu, tapi husnudzan kita, jangan mengira bahwa kita ini sedang disiksa gara-gara satu perbuatan dosa kita. Kita banyak diampun-ampunkan oleh Allah. Cuma kalau dosanya sudah merajalela, baru Allah ambil tindakan berulang-ulang. Kota sudah hancur sekali, Pak, tidak ada yang salat maghrib lagi, hilang kedai kopi mendung. Kalau sudah berulang-ulang didakwahkan tidak dengar juga, baru Allah SWT memberi musibah, memberi azab. Nah,
Jadi kalau dosa-dosa yang sekali dua itu Allah peringatkan melalui ujian, tapi bukan ujian untuk membuat kita menjauh dari Allah. Jadi itu maksud Allah. Allah itu baik.